Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zahara fi makhluqatihi wa nazarahu al-'arifu bi hadhihi ad-dar bi 'aini basiratihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu fi wahdaniyyatihi wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khairu safwatihi. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin miftahi jannati wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil liqa'ih, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang melimpahkan taufik dan hidayah serta inayah kepada kita, sehingga malam ini kita dapat bertemu berkumpul di majelis yang dipenuhi dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Rasulullah wa Habibi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu thalithata asharata ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih, amin. Hikmah yang ke-113 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Amaraka bi hadhihi ad-dar bin nazari fi mukawwanatihi wa sayakshifu laka fi tilka ad-dar an kamali dzatihi, yang artinya Allah memerintahkan, menyuruh kepada engkau pada negeri dunia ini dengan memandangnya melalui ciptaan-ciptaannya. Dan selagi Allah nampakkan bagi engkau kelak di negeri akhirat tentang kesempurnaan zatnya itu. Nah, itulah terjemah hikmah yang ke-113 ini. Amarakallah subhanahu ayyuhal abdu bi hadhihi dunya bin nazari ilaih fi makhluqatih bi aini basiratik. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada engkau, wahai hamba, bi hadhihi dunya, di negeri dunia ini. Allah perintahkan kita memandang Allah melalui ciptaan-ciptaannya dengan mata hati engkau. Artinya kita disuruh oleh Allah agar menggunakan mata hati untuk melihat Allah pada segala ciptaan-ciptaannya itu. Dengan dalil firman Allah, qul inzuru madza fis samawati wal ard. Katakan wahai Rasul kepada umat, unzuru, tengoklah olehmu, pandanglah olehmu Tuhan allazi,
Maza oleh ahli tafsir artinya allazi. Pandanglah Tuhan yang ada di balik langit dan bumi itu. Nah, ini perintah Allah kepada kita agar kita melalui mata hati kita ini bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu pada ciptaan-ciptaannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila kita dengan mata kepala, mata nang kacamata nih, itu artinya apabila kita dengan mata kepala ini melihat sesuatu yang indah di alam dunia ini, maka hendaknya mata hati kita bersamaan dengan itu melihat itu adalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kedua mata ini berfungsi. Kedua mata ini berfungsi. Mata yang zahir itu melihat kepada yang nyata, yang zahir pula. Sedangkan mata hati, mata yang di dalam ini melihat juga kepada yang ada di balik sesuatu yang nampak itu. Nah, jadi apabila kita melihat suatu keindahan di alam dunia ini, maka hati kita pun langsung melihat bahwa itu adalah keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mata hati kita melihat alangkah indahnya gunung itu, alangkah indahnya itu matahari, alangkah indahnya itu lautan, alangkah indahnya macam-macam, tetapi mata hati kita tetap memandang satu, bahwa itu adalah keindahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila mata hati kita, bila mana mata hati kita sudah bisa bersatu dengan mata zahir ini, melihat satu keindahan tadi, bahwa mata hati kita melihat itu adalah indahnya Allah, nah maka ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita ini adalah tidak ada lain dari ucapan alhamdulillah. Segala puji itu bagi Allah. Jadi oleh ulama-ulama sufi tentang penyertaan mata hati dengan mata yang nampak biasa ini, itu ada tiga penyertaan. Ada yang bisa melihat Allah sebelum melihat sesuatu, mata yang zahir ini bisa pula besertaan, bisa pula di belakang. Nah, begitu kita melihat sesuatu yang indah, hati kita, mata hati masih belum bergerak. Nah, kita melihat sesuatu yang indah, tapi di belakang itu mata hati kita memandang itu adalah indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada menimbulkan satu rasa kenikmatan di dalam hati itu. Sebagaimana mata kita yang zahir ini dingin, nah sebagaimana mata yang zahir ini dingin dengan memandang keindahan, maka hati kita pun begitu sejuk begitu memandang itu keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita melihat dengan mata yang zahir ini, dengan mata yang nampak ini, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan. Nah, mata yang zahir melihat sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak nyaman. Nah, di situ mata hati kita melihat bagaimana kekuatan atau keperkasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sakit,
orang yang menderita, orang yang dalam keadaan susah, orang itu pasti ingin senang. Nah, pasti ingin bahagia. Itu pasti. Tapi disitulah Allah dengan kekuasaannya, dengan keperkasaannya, sehingga orang yang ingin sihat, orang yang ingin kaya ini tidak berdaya. Dan disitulah Allah menampakkan Allah itu perkasa. Nah, jadi begitu kita melihat ada orang yang menyedihkan, ada orang yang menyakitkan menurut pandangan mata zahir kita ini, maka di situ mata hati kita melihat begitu perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu perkasanya Allah, begitu kuatnya Allah. Nah, dengan demikian bahwa mulut kita secara otomatis akan keluar ucapan la haula wala quwata illa billah. Melihat sesuatu yang kada nyaman, sesuatu yang nista, melihat. Nah, di situ kita melihat begitu perkasanya Allah, begitu kuatnya Allah. Nah, jadi mulut kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu yang dikehendaki Allah dan disuruh Allah kita ini agar selalu demikian. Sehingga walaupun mulut kita tidak berzikir, tapi hati kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang berzikir ini tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan apa-apa. Hati berzikir di dalam jamban berpahala, hati berzikir dalam keadaan bersetubuh berpahala, hati berzikir dalam keadaan apapun berpahala. Tapi kalau zikir lisan ada batasan-batasan. Dalam sini kita kada boleh berzikir, waktu ini kada boleh berzikir. Tapi kalau hati dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun diberi pahala kalau kita berzikir itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang mulia, melihat orang-orang mulia, artinya mata zahir kita ini melihat ada orang yang dimuliakan, melihat ada orang yang dihormati. Nah, di situ mata hati kita sudah melihat bahwa itu adalah Allah Al-Mu'izz yang maha memuliakan. Nah, hati kita sudah melihat bahwa orang itu mulia karena Allah Al-Mu'izz yang memuliakannya. Orang yang mulia ini bukan orang kaya. Orang yang mulia itu bukan orang yang tinggi kedudukan, pangkat, jabatannya, bukan. Tetapi orang yang mulia itu adalah orang yang dekat dengan sumber kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sangat takwa kepada Allah, itulah orang mulia. Jadi kalau kita melihat ada orang yang sangat takwa, maka di situ mata hati kita melihat bahwa Allahul Mu'izz, Allah yang memuliakan itu. Allah bila ingin memuliakan hambanya, maka Allah dekatkan hamba itu kepadanya. Maka jadilah dia orang yang paling takwa. Jadilah hamba itu orang yang selalu melaksanakan apa yang diperintah dan jauh dari yang dilarang oleh Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bila kita melihat ada orang-orang yang hina, orang hina ini bukan buruh. Nah, orang hina ini bukan pembantu, orang hina ini bukan pesuruh, orang hina ini bukan orang miskin, orang hina ini bukan orang cacat. Tetapi orang hina yang sebenarnya itu adalah orang yang jauh dari kemuliaan, yaitu orang yang suka maksiat kepada Allah. Itu orang hina. Itu orang hina. Orang yang menghambur-hamburkan nikmat di jalan yang tidak diridai Allah, itu orang hina. Kalau kita melihat ada orang-orang maksiat, mata zahir kita melihat orang-orang yang membuang-buang duit untuk hal-hal maksiat, hal-hal yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Nah, mata hati kita melihat itulah orang hina.
dan mata hati kita melihat bahwa itulah Allah yang al-mudhil, yang menghinakan orang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah itu kalau menghinakan seseorang bukan berarti orang itu dimiskinkan oleh Allah, bukan. Bukan berarti orang itu diturunkan dari jabatannya, bukan. Orang yang dihinakan Allah itu orang yang selalu maksiat kepada Allah, orang yang selalu lupa kepada Allah, orang yang selalu menentang hukum Allah, itu orang yang hina. Nah, jadi kita melihat ahli-ahli maksiat, di situ sangat nampak bahwa Allah itu al-mudhil, Allah yang maha menghinakan mereka itu. Kada kelihatan lagi orangnya itu pulan maksiat kada kelihatan lagi. Yang nampak di situ adalah Allahul mudhil, Allah yang maha menghinakan mereka itu. Nah, mestinya demikian mata hati kita ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, innama amaraka bihadhihi dunya an tanzura ilaihim biwasitati makhluqati wa bi'aini basiratik li'annaka la taqdiru huna an tanzura ila haqiqati dzatihil muqaddasah bila wasitah wa bi'aini basarik li dha'fi nas'atika wa quwwatik. Hanya saja Allah menyuruh engkau wahai hamba di dunia ini memandang kepada Allah itu dengan perantara ciptaannya dan dengan mata hati. Allah menyuruh kita memandang Allah di dunia ini melalui perantara ciptaan-ciptaannya, dan itu pun menggunakan mata hati. Karena engkau tidak akan kuasa di dunia ini memandang kepada hakikat zat Allah yang suci tanpa perantara dan dengan mata kepala. Kada mampu karena lemahnya kejadian dan kekuatan kita. Kada mampu. Kama waqa'a li Musa alaihi salam hina sa'alahu li ru'yatihi bila wasitah wa bi'aini basarih, sebagaimana terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam begitu minta kepada Allah untuk melihat. Nah, kenapa Nabi Musa ini hendak minta melihat Allah itu? Karena Musa ini sudah bicara dengan Allah. Nah, Musa sudah bicara dengan Allah dan sudah merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana lezatnya bicara dengan Allah, sehingga Musa minta ingin langsung melihat Allah. Nah, ingin langsung melihat Allah. Namun kita kada tahu apa-apa dengan orang, kita kada hendak ketemu, kada hendak melihat orang itu. Men orang ini bakal menyusahkan, kita kada hendak bertemu. Ini Musa sudah merasa bepandir lawan Tuhan, sudah begitu lezat, sudah begitu nikmat. Nah, diceritakan bahwa Nabi Musa ini di dalam beberapa tafsir Al-Khazin, Al-Baghawi dan lain-lainnya, Nabi Musa ini begitu selesai mukalamah berbicara dengan Allah, Nabi Musa ini pulang ke rumah. Bini Sidin begitu melihat Nabi Musa siup. Kenapa siup? Karena pancaran cahaya yang luar biasa di wajah Nabi Musa itu. Nah, ini hanya bakas bepandir lawan Allah, apalagi bakas melihat Allah. Lalu ujar bini Nabi Musa sesudah sadar, wahai Musa, jadikanlah aku istri engkau di dalam surga nanti. Ujar Musa, dikabulkan Allah, asalkan engkau tidak kawin sesudah aku meninggal dunia. Karena suami engkau di akhirat kelak suami yang terakhir dalam hidup engkau. Ini dalam beberapa tafsir Al-Khazin, Al-Baghawi, tafsir As-Sawi adalah jalan lain pun ada diceritakan kisah itu. Nah, Musa ini minta kepada Allah melihat langsung, minta melihat langsung kepada Allah. Allah berfirman, qala lan tarani, ujar Tuhan, engkau tidak akan bisa melihat aku wahai Musa. Engkau tidak akan bisa melihat aku. Walakin inzur ilal jabal
Tetapi lihatlah itu gunung. Itu gunung. Ujar Ibnu Abbas, gunung itu namanya Az-Zabir. Bukit Az-Zabir. Gunung Az-Zabir. Fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Jika gunung itu tetap pada posisinya, tetap pada keadaannya, maka engkau bisa melihat aku. Tapi kalau gunung itu hancur, apalagi engkau manusia yang lemah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Manakala Allah menampakkan cahayanya, ujar ahli tafsir hanya sekedar ujung kelingkingan. Allah membuka cahayanya kepada gunung yang besar yang kukuh Zabir tadi. Ja'alahu dakka, gunung itu terbang hancur berkeping-keping. Dan wa kharra Musa sa'ika, Musa pun tersungkur pingsan. Gunung tadi terbang hancur. Ujar sebagian ulama tafsir, hancuran gunung Az-Zabir itu 3 bagian gugur di Mekah. Jadilah Jabal Sur, jadilah Jabal Nur, jadilah Jabal Sabir. 3 bagian gunung tadi gugur di Madinah, jadilah Jabal Uhud, gunung Uhud. Yang kedua Jabal Warqan, yang ketiga Jabal Radwa ngarannya. Itu bekasan daripada tajalli cahaya Allah kepada gunung yang dulunya berada di Mesir, yaitu gunung Az-Zabir. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu kenapa kita tidak akan bisa melihat Allah dengan mata ini di alam dunia ini. Nah, karena kelemahan kejadian kita ini, nas'at kejadian kita ini lemah. Tidak akan mampu untuk melihat langsung dengan mata kepala, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa fil akhirah yakshifullahu lak an kamali dzatihi litarahu bi'aini basarik. Nah, di akhirat kelak, di akhirat Allah bukakan bagi engkau tentang kesempurnaan zatnya, agar engkau lihat Allah dengan mata yang zahir engkau itu. Nah, di akhirat kita di dalam surga Allah membukakan dia sehingga kita bisa langsung melihat dengan mata kepala yang zahir ini bagaimana sempurnanya zat Allah yang maha suci itu. Faru'yatul 'abdi li rabbih fil akhirah ala hasabi tajallihi lahu fi hadhihi dunya. Maka melihatnya seorang hamba bagi Tuhannya di akhirat itu sekira-kira nampaknya Tuhan bagi si hamba pada dunia ini. Jadi di akhirat itu kita melihat Allah tergantung bagaimana mata hati kita melihat di alam dunia ini. Kalau dalam dunia ini mata hati kita masih kabur melihat Allah melalui ciptaan-ciptaannya ini, maka di akhirat pun kita melihat Allah kabur walaupun dengan mata yang jelas, yang nyata ini. Jadi bagaimana nampaknya kita melihat Allah di dalam surga itu tergantung bagaimana nampaknya mata hati kita melihat Allah di alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, berapa sering kita bertemu Allah di surga itu tergantung berapa sering kali mata hati kita melihat Allah di alam dunia ini. Jadi ukurannya memang dalam dunia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian dilanjutkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-114 tentang alasan kenapa Allah menyuruh kita untuk menyaksikannya dengan mata hati kita di alam dunia ini. Nah, ini hikmah yang ke selanjutnya. Alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma baraza minhu.
Artinya alima adama sabrik an ru'yatihi bi'aini basari. Allah mengetahui bahwa engkau tidak akan bisa sabar untuk melihat Allah dengan mata yang zahir ini. Nah, orang yang sudah merasakan dirinya ini selalu dilimpahi nikmat oleh Allah, orang yang merasakan bahwa dirinya ini selalu disayang Allah, orang yang merasakan dirinya selalu dalam lindungan Allah, orang yang merasakan dirinya setiap detik dibelai disayang oleh Allah, maka orang ini pasti akan rindu untuk melihat bagaimana Allah itu. Ya, hanya kabar-kabarnya aja. Setiap detik datang kiriman dari Allah, sekejap mata datang kiriman dari Allah. Kita bergelimang dengan nikmat Allah. Nah, orang-orang yang arif itu oleh karena demikian mereka sudah tidak sabar lagi untuk bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata yang zahir ini. Nah, Allah tahu bahwa orang-orang arif itu tidak sabar untuk melihat Allah. Fa'ashhadaka iyyaha litarahu biha bi'aini basirati. Maka Allah berikan kepada mereka itu musyahadah Allah dengan mata hati, sehingga mereka bisa melihat Allah melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat tilkal akwan hajibatan laka an ru'yatika lahu bi'aini basarik faqad ra'aitah walau min wara'i hijab. Dan sekalipun itu ciptaan-ciptaan Allah menjadi penghijab, menjadi dinding bagi engkau daripada melihat Allah dengan mata yang nyata ini, maka sungguh engkau telah melihat Allah dengan mata hati walaupun dari belakang hijab. Jadi walaupun Allah itu terdinding dengan ciptaannya di alam dunia ini bagi mata yang nyata, tetapi dengan mata hati Allah itu sebenarnya maha nyata, maha nampak pada ciptaan-ciptaannya itu. Nah, orang-orang yang diberi Allah demikian, orang-orang yang mata hatinya itu sudah jalan seperti tadi, orang-orang yang sudah bisa menyaksikan mata hatinya keindahan Allah, keperkasaan Allah pada tiap-tiap ciptaannya, maka itu adalah karamatun minallahi laka. Itu kemuliaan yang diberikan Allah kepada engkau. Kalau kita tuh sudah bisa macam itu, kita ini sudah bakaramat, artinya sudah bakaramat. Sudah bakaramat itu Allah berikan karamat kepada engkau. Kalau kita bisa melihat sesuatu yang indah, nah kita lihat indahnya Allah di hati, jangan diucapkan di muntung itu, jangan khawatirnya tak muntung nih kita nih. Jadi bahan pemandiran. Ini urusan aini basiratik, urusan mata hati engkau. Jadi mata kepala tetap indahnya gunung itu tetap mata hati. Mata hati yang menyatakan itu adalah indahnya Allah Subhanahu wa taala. Mata yang nyata tetap menyatakan bahwa indahnya itu laut, tapi mata hati menyatakan indahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita bisa selalu demikian, itu karamatun minallahi laka. Itu karamat yang diberikan Allah bagi engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-115. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم